Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala syiratin mustaqim wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat Islam meyakini bahwa setelah kehidupan di alam dunia ini, kita nanti akan memasuki kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Kita juga sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki tanggung jawab, memiliki sebuah amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana amanah ini sangatlah berat untuk disandang, untuk kita lakukan. Sehingga dahulu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan amanah ini kepada langit, mereka menolak. Kepada gunung, gunung pun menolak. Akan tetapi manusia menerimanya. Amanah itu adalah tak lain dan tak bukan sebuah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jika kita sebagai umat manusia dengan tulus, ikhlas menjalankan perintah-perintah Allah, maka Allah akan memberikan sebuah balasan. Begitupun jikalau kita melanggar larangan-larangan Allah, maka Allah pun juga akan menyiapkan sebuah ancaman siksa yang sangat pedih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perintah-perintah Allah tersebut ada sebuah perintah berupa kewajiban, ada pula sebuah perintah berupa hukum sunnah. Artinya apa? Jika wajib adalah sebuah perintah, manakala kita sebagai seorang muslim melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan pahala. Akan tetapi jikalau kita melanggarnya, tidak mau menjalankan perintah tersebut, maka Allah akan memberikan catatan, yaitu sebuah dosa. Akan tetapi berbeda dengan perintah atau anjuran yang sifatnya hukum sunnah. Apa itu sunnah? Manakala kita mengerjakan perintah tersebut, kita mendapatkan pahala, dan manakala kita meninggalkan perintah tersebut, kita pun tidak mendapatkan dosa. Itulah definisi pengertian daripada sunnah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa segala perbuatan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, baik itu kebaikan ataupun keburukan, semuanya tak akan lewat dari pantauan Allah, dan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah tahu
bahwa hukum sunnah itu memang tidak mengikat dan tidak memaksa kepada pelakunya. Bila dikerjakan kita dapat pahala, jika ditinggalkan kita pun tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi kita jangan sesekali meremehkan atau jangan sesekali meninggalkan perintah atau anjuran ibadah yang masuk kategori dalam hukum sunnah tersebut. Contoh misalkan yang wajib seperti yang kita lakukan tiap hari. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, itu hukumnya wajib bagi seorang muslim yang sudah mukallaf. Seperti puasa di bulan suci Ramadan, zakat, kemudian haji bagi yang mampu, itu pun juga masuk kategori hukum wajib. Dan mungkin masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Hukum sunnah misalkan seperti sholat rawatib, seperti sholat duha, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat tasbih, sholat taubat dan nasuha, sholat tahajud, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah merupakan contoh-contoh ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini adalah tempat bercocok tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk kita panen nanti di kehidupan akhirat. Oleh karena itu, mari sama-sama jangan sia-siakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah saat ini jangan sampai kita sia-siakan dengan meninggalkan perkara yang wajib, atau jangan sampai kita lewatkan dengan meninggalkan perkara yang sunnah. Semakin banyak perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, maka semakin baik pula insya Allah catatan-catatan buku amal kebaikan kita. Semakin banyak waktu luang yang kita lewatkan begitu saja, tidak kita isi dengan kebaikan kewajiban, tidak kita isi dengan kewajiban kesunahan, hanya dibuat senda gurau, permainan, senang-senang semata, atau mungkin justru malah dibuat melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemaksiatan dan kemungkaran. Jika demikian, tunggu penyesalannya di akhirat nanti, karena kita akan mengetahui balasan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh dicontohkan, ibarat kewajiban itu adalah modal dalam sebuah usaha, dalam sebuah bisnis apapun itu. Kalau dicontohkan, ibarat kewajiban itu modalnya. Sedangkan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Allah, seperti yang tadi Al-Fakir sebutkan, seperti sholat ba'diyah, sholat rawatib, qobliyah, ya, sholat tarawih, sholat duha, kemudian sholat tasbih, sholat taubat, sholat tahajud, dan lain-lain sebagainya, itu adalah merupakan hasil daripada modal yang kita putar jika kita mengibaratkan dalam sebuah bisnis. Maka jangan sesekali kita meremehkan ibadah sunnah, karena setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada hikmahnya, itu pasti ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perihal dalam melaksanakan ibadah sholat sunnah ini,
mari sama-sama kita mengaji kitab Wasiatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam yang berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, sholli billaili walau kahal bisatin, fal musalli billaili ahsanun nasi wajhan. Ya Ali, wahai Ali, sholatlah kamu, sholat sunnahlah kamu, billaili di waktu malam, walau kahal bisatin, walaupun sebentar, seperti orang yang memeras susu kambing. Sebab fal musalli, adapun orang yang melakukan ibadah sholat sunnah billaili di waktu malam, ahsanun nasi, itu lebih cakep-cakepnya manusia, wajhan, wajahnya. Suatu ketika junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan sebuah wejangan-wejangan luhur, wasiat-wasiat yang istimewa untuk Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu artinya apa? Jika beliau memberikan wejangan-wejangan luhur kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu artinya beliau pun juga memberikan sebuah wejangan atau wasiat-wasiat yang istimewa untuk kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara wasiat-wasiatnya. Salah satu di antaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk gemar melakukan sholat di waktu malam, atau disebutnya dengan sholat sunnah, seperti misalkan sholat tahajud, sholat tasbih, ya, atau mungkin sholat-sholat ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan pada waktu sepertiga malam. Di samping orang yang melakukan ibadah sholat sunnah dalam sepertiga malam, semisal sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, atau sholat birrul walidain dan lain-lain sebagainya, itu di samping Allah memberikan pahala bagi pelakunya karena itu merupakan ibadah sunnah, maka di samping itu ada rahasia yang dibocorkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa rahasia itu? Yaitu orang yang rajin melakukan sholat tahajud, sholat tasbih, dan ibadah-ibadah yang lainnya di waktu malam hari, sepertiga malam, ahsanun nasi wajhan, orang tersebut adalah, seandainya laki-laki, dia orang yang paling ganteng wajahnya. Seandainya yang melakukan itu seorang perempuan, dia seorang yang paling cantik wajahnya. Walaupun tanpa di make up, tanpa dikasih hiasan wajah, tanpa ditambahin alis, tanpa ditambahin hiasan-hiasan yang lainnya, tanpa bedak dan lain sebagainya yang biasa kita buat untuk mempercantik wajah, untuk mempertampan wajah misalkan. Kalau kecantikan, ketampanan yang diperoleh dari hasil make up itu sifatnya hanya semu belaka. Ketika terkena air, terkena debu, atau mungkin kita hapus menggunakan air, habislah sudah kelihatan wajah aslinya. Beda antara di make up dan tidak di make up. Akan tetapi kalau cantik dari hati, ganteng dari hati, yang ditimbulkan dari cahaya nurnya Allah,
yang bersemayam dalam hati seseorang hamba yang saleh, yang tiap malam sholat tahajud, tiap malam bersujud keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak manusia sedang tertidur lelap, bermimpi, lalai, lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang soleh ini, baik yang laki-laki, yang solihah, yang perempuan, ketika dia aktif, istiqamah, melakukan sholat tahajud dan sholat-sholat yang lainnya di waktu sepertiga malam, maka orang-orang ini Rasulullah memberikan janji apa? Ahsanun nasi wajhan, orang yang paling cakep, paling ganteng wajahnya, paling cakep, paling cantik, paling indah, paling manis wajahnya dipandang oleh pandangan mata manusia. Kenapa? Ada aura-aura positif dalam wajahnya, terpancar sinar-sinar positif dalam wajahnya. Dampak asar dia tiap malam sujud kepada Allah, maka Allah memberikan cahayanya dalam hatinya. Cahaya Allah yang ada dalam hati seorang yang istiqamah sholat tahajud, sholat malam, itu akan nampak muncul pada aura wajahnya. Dan disitulah orang akan menjadi, jika laki-laki ganteng-gantengnya manusia, jika perempuan cantik-cantiknya manusia yang alami, tanpa make up, tanpa rekayasa. Oleh karena itu, contoh sederhana, jikalau kita melihat wajah-wajah orang saleh, dia wajahnya nampak bersih, nampak bersinar, nampak bercahaya, kelihatan ganteng dan nyaman dilihatnya. Melihatnya itu membawakan sebuah ketenangan. Dan melihat wajah-wajah orang saleh itu biasanya akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Boleh jadi itu dampak daripada beliau-beliau itu istiqamah melakukan sholat sunnah, melakukan sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih dan lain sebagainya di waktu malam hari. Dengan demikian, itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW ini berpesan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Ali, sholatlah kamu di waktu malam. Sebab orang yang sholat di waktu malam itu ahsanun nasi wajhan, lebih cakep-cakepnya manusia. Wajahnya dilihat paling ganteng kalau laki-laki, wajahnya paling cantik kalau dia seorang perempuan. Dan kecantikannya, kegantengannya, ketampanannya itu bukan kegantengan, bukan kecantikan yang semu, tetapi murni, alami, karena pancaran cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersimpan dalam hatinya dan terpancar dalam aura wajahnya. Inilah yang disebut dengan kecantikan dan ketampanan yang hakiki, bukan semu belaka seperti wajah-wajah yang di make up, yang dipoles dengan berbagai macam cara. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian, jikalau kita ingin memperbanyak pahala untuk nanti kita panen di akhirat, mari sama-sama kita memperbanyak ibadah-ibadah. Kita lakukan ibadah wajib, kita tambahi dengan ibadah-ibadah sunnah, seperti sholat duha, seperti sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, dan seperti halnya sholat sunnah tahajud sepertiga malam yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sholat tahajud, sholat waktu malam hari sepertiga malam ini, di samping ada pahalanya, kita dapat bonus dari Allah Ta'ala. Apa? Wajah kita jika laki-laki akan menjadi semakin ganteng. Wajah
Kita jika seorang perempuan akan menjadi semakin cantik, enak dilihatnya, membuat mata yang memandangnya menjadi tenang, teduh. Bahkan siapapun yang melihat wajah tersebut akan langsung ingat terhadap penciptanya. Siapa itu? Tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dhahiru mir'atul batin. Ada yang mengatakan demikian. Dohir itu katanya kaca benggala atau siratan perwakilan daripada batin. Jika batin kita itu terisi dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, penuh kebencian, penuh kedengkian, penuh dendam, permusuhan, prasangka buruk kepada saudara-saudara kita sesama muslim, itu pun akan terpancar dari aura wajahnya, sehingga kurang sedap, kurang enak dilihat wajahnya itu. Lihatnya aja nggak enak rasanya. Enak. Kenapa? Hatinya kotor, penuh dengan sifat-sifat yang tidak disenangi, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau batin tersebut diisi dengan sesuatu yang baik, yang diridhoi oleh Allah, ya, semisal kita sering berzikir, sering baca Al-Quran, sering bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering melakukan sholat, terutama sholat tahajud tengah malam, hati kita sering diisi lebih banyak daripada hal-hal yang negatif, diisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan menyebut asma Allah terus siang dan malam, terutama sepertiga malam. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya terisi oleh asma-asma Allah yang luhur, hatinya terisi oleh asma-asma Allah yang mulia. Maka orang yang ahli tahajud di waktu sepertiga malam, bangun paginya wajahnya akan kelihatan nampak cerah, nampak semakin ganteng kalau laki-laki, nampak semakin cantik jika perempuan. Itu merupakan fadol, anugerah, bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai seorang muslim punya tips tersendiri, tips yang ampuh. Jika kita ingin jadi orang ganteng, jika kita ingin jadi orang yang cantik, enak dilihat, siapapun yang melihat wajah kita akan senang, bahkan akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita lakukan sholat tahajud, sholat tasbih, dan ibadah-ibadah sholat sunnah lainnya di waktu sepertiga malam. Bahkan saking pentingnya, Nabi wanti-wanti kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sholli bil laili, sholli bil laili, ya Ali, sholli bil laili walau kahal bisatin. Ali, sholatlah kamu di waktu sepertiga malam, walau kahal bisatin, walaupun hanya sebentar, seperti orang yang memeras susu kambing. Seberapa lama orang memeras susu kambing itu? Enggak lama. Ada apa sebenarnya? Kok Nabi sampai berpesan demikian? Tentu seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan wejangan, mengeluarkan sabda-sabda yang mulia, itu bukan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan wahyu, dan pastinya ada fadilah, ada manfaat, ada asror, rahasia di balik itu semuanya yang terkadang Nabi tidak menjelaskan mendetail. Cukup lakukan walau kahal bisatin, walaupun sebentar, seperti orang yang memeras susu kambing. Dilanjutkan, Nabi hanya memberikan sebuah gambar sedikit, fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Orang yang aktif, istiqamah
melakukan sholat di sepertiga malam itu ahsanun nasi wajhan, paling ganteng, paling cakep, paling cantik wajahnya. Jadi kita sebagai seorang muslim, jika ingin menjadi orang yang ganteng, yang cantik, alami, murni dari hati kita, pemberian Allah Ta'ala, nggak usah repot-repot kita ke salon untuk make upin. Apalagi seorang laki-laki, nggak usah kita pakai bedak, pakai apa segala macam, nggak perlu. Bagaimana solusinya? Lakukan sholat tahajud tengah malam, sepertiga malam. Insya Allah di samping kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sebuah kesunahan, kita akan diberikan fadol, bonus oleh Allah, menjadi orang yang paling ganteng jika laki-laki, menjadi orang yang paling cantik jika seorang perempuan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan berkenaan dengan wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha yang tertuang dalam kitab Wasiatul Mustafa ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit dapat dimengerti dan dipahami, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, taufik, inayah, pertolongan pada hati kita masing-masing, sehingga kita diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah dengan senang hati, tanpa beban, tanpa paksaan, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, baik di dunia fana ini maupun di kehidupan abadi di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.